Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Flores Timur. Saya Elizabeth Minggaletor dari SMP Negeri 1 Larantuka. Saya Maria Yusufina Kedang, CGP angkatan 10 dari SMPS Katolik Santo Yusuf Larantuka. Saya Veronica Kristiani Jawa Kumaniren dari SMP Negeri 1 Demon Pago. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, dan akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kabar baik. Oh, syukurnya puji Tuhan. Baik-baik. Ibu, pada hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Benar Ibu. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada sedikit hal yang saya perlu bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Nanti pada saat kegiatan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Saya nilai ini berdasarkan pada rubrik penilaian coaching. Seperti apakah Ibu sudah mengikuti Alutirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan memberikan respon atau jawaban dari coachee sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti di sini Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Sampai di sini Ibu paham kan? Iya Ibu, saya paham. Ya, terima kasih ya Bu ya. Mungkin sebelum kita melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching kita pada hari ini? Baik Ibu, pada kegiatan coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau preference. Lalu yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Begitu Ibu. Baik. Berarti ada 3 kompetensi inti yang Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching kita hari ini. Benar Ibu. Di mana yaitu kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dari ketiga ini mungkin ada yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan lagi di kegiatan coaching kita kali ini. Benar Ibu. Yang lebih spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu saya dapat lebih lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih tajam lagi dengan menggunakan teknik rasa. Jadi 2 kompetensi itu Ibu. Jadi kedua ini indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Oke, baik Ibu. Indikator ketercapaiannya itu adalah yang saya harapkan coach saya dalam percakapan coaching sebentar, coaching saya itu dapat coach saya ini dapat menemukan solusi sendiri dari pertanyaan yang saya ajukan. Lalu dia juga lebih bersifat terbuka untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Jadi seperti itu Ibu. Oh, baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu coach bisa menemukan solusi. Terus yang kedua, coach juga bisa terbuka. Kegiatan kita pada hari ini sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching, dan setelah proses coaching kita bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, bisa, sangat bisa
bisa Ibu. Terima kasih ya Bu Bibi ya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Sehat Ibu ya? Iya. Oke baik. Ibu Ika, tadi saya baca WA dari Ibu Ika, katanya Ibu Ika mau berdiskusi dengan saya hari ini. Bagaimana Ibu? Oh ya Ibu. Mungkin Ibu sudah baca di WA, tapi saya harus sampaikan lagi ya tujuan dari WA yang tadi itu. Saya mau berdiskusi untuk mencari berbagi tentang bagaimana caranya supaya ke depan itu saya bisa mengerjakan tugas dalam pendidikan guru penggerak ini dikumpulkan tepat waktu sesuai due date waktunya. Oke baik Ibu Ika. Jadi Ibu Ika ingin supaya dalam pengerjaan tugas Ibu Ika dapat mengumpulkannya tepat waktu ya? Oke baik Ibu Ika. Kira-kira Ibu Ika dari pengamatan yang Ibu Ika lihat itu apa yang menyebabkan Ibu Ika terlambat mengumpulkan tugas dalam program pendidikan program penggerak? Berdasarkan pengalaman kemarin itu saya di mode 1.4 itu saya terlambat dalam mengumpulkan tugas itu karena hal yang pertama itu karena situasi dan kondisi itu yang pertama dari kondisi di rumah, karena waktu itu kebetulan kami ada acara keluarga itu kan butuh persiapan dalam waktu 1 minggu itu. Lalu tugas yang kita kerjakan itu juga dia punya waktu pengerjaan juga dalam waktu itu, waktu yang sama. Di waktu yang sama juga tugas saya di sekolah sebagai guru juga waktu itu kami sementara ujian. Ya Ibu, jadi pada saat mengerjakan tugas itu kan saya membutuhkan orang lain juga, yaitu butuh guru dan butuh siswanya, tetapi karena situasi dan kondisi tadi tidak memungkinkan sehingga saya tidak bisa bekerja sama dengan teman guru dan siswanya itu, sehingga akibatnya tugas yang saya kerjakan itu tidak dikumpulkan tepat waktu. Oh baik Ibu Ika. Jadi Ibu Ika terlambat mengumpulkan tugas ini karena situasi dan kondisi. Yang pertama karena memang Ibu Ika sedang ada acara keluarga yang bertepatan dengan pengerjaan tugas ini. Lalu tugas ini juga membutuhkan rekan guru dan murid dan memang tidak memungkinkan pada saat itu Jadi itu kondisi yang terjadi Ibu Oke baik Ibu Ika. Kira-kira dari pendidikan program penggerak yang Ibu kerjakan ini, apakah pernah Ibu mengumpulkan tugas tepat waktu Ibu? Iya Ibu, awal-awal itu memang saya tepat waktu Ibu, karena mungkin juga situasinya berbeda Ibu sehingga kita tidak punya kesibukan yang lain sehingga fokusnya pada tugas yang diberikan itu, sehingga saya kerjanya juga tepat waktu dan kumpul juga tepat waktu. Oh baik, jadi Ibu pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. Pada saat itu cara apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu Ibu? Ya, waktu itu saya punya jadwal tersendiri walaupun kita tuh kan sudah diberikan jadwal dari BGP, tapi saya supaya lebih mengingatkan saya itu saya buatkan jadwal sendiri lagi Ibu. Lalu saya tuh biasanya juga menyiapkan satu map khususnya untuk saya simpan berkas-berkas yang berkaitan dengan pendidikan guru penggerak ini, tujuannya supaya saya selalu ingat. Tapi jadi metode yang pernah Ibu buat itu adalah selain Ibu punya jadwal program ini dari BGP, Ibu buat sendiri jadwal tersendiri dan ini terdokumentasikan dengan baik di suatu dokumennya seperti itu sangat baik Ibu kalau ada jadwal tersendiri. Kira-kira metode lain selain jadwal sendiri ini apalagi Ibu supaya Ibu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Dari pengalaman kemarin karena tidak tepat waktu tadi, saya akhirnya berpikir bahwa ternyata kalau kita kerja sendiri itu terkadang tidak bisa, jadi saya membutuhkan orang lain juga, jadi saya kerjasama dengan rekan sejawat di sekolah, jadi meminta bantuan mereka supaya ketika saya kesulitan dalam membuat tugas itu saya bisa meminta bantuan dari mereka sehingga
saya punya tugas itu bisa berjalan dengan baik. Karena jujur Ibu, saya kalau soal IT itu kadang-kadang saya agak setengah mati juga macam soal itu. Bagus sekali Ibu. Selain jadwal tersendiri yang Ibu buat, Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang memang lebih bagus di bidang IT untuk menunjangnya pengerjaan tugas-tugas Ibu, supaya dengan begitu tugasnya dapat dikumpulkan tepat waktu. Oke, baik Ibu, sangat bagus. Selain teman-teman yang pintar dalam IT ini, rekan lain yang mungkin Ibu butuhkan siapa yang Ibu libatkan? Oh ya Ibu, kalau itu di sekolah Ibu, kalau di lingkungan tempat tinggal saya itu kebetulan ada juga tetangga saya, dia sudah guru penggerak Ibu. Kebetulan dia lebih berpengalaman itu, jadi saya berusaha untuk belajar dari dia, mungkin lebih mandiri lagi. Oke, baik Ibu. Jadi selain rekan guru yang pintar IT, Ibu juga akan bekerja sama dengan guru penggerak yang lainnya yang sudah berkecimpung di pendidikan ini. Sangat bagus Ibu. Kapan Ibu akan laksanakan rencana-rencana Ibu tadi? Secepatnya Ibu, karena kita sudah di pertengahan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sehingga dari pertengahan ini ke sananya sampai selesainya itu tuh saya sudah bisa mandiri, sehingga setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini saya sudah bisa punya ilmu yang lebih banyak lagi. Komitmen seperti apa yang Ibu akan lakukan supaya metode ini dapat berjalan secara baik? Komitmennya itu saya kembali berbenah diri, saya harus mulai dari diri sendiri, saya membuka diri supaya apa yang memang selama ini saya belum punya, saya bisa meminta bantuan dari orang lain sehingga bisa membantu saya dalam memenuhi apa yang saya butuhkan. Sehingga sangat super sekali Ibu Ika. Memang komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri Ibu. Oke, baik Ibu Ika, sebelum mengakhiri percakapan saya mau tanya sedikit, bagaimana perasaan Ibu Ika setelah kita berdiskusi hari ini? Ibu saya rasa senang sekali karena saya bisa punya waktu, Ibu juga bisa punya waktu siap mendengarkan apa yang saya ceritakan. Lalu yang selama ini saya rasa rasa kesulitan sekali sama berbagi kepada siapa, tapi ternyata hari ini persoalan yang saya alami itu bisa terjawab hari ini, dan saya bisa menemukan sendiri dan buat komitmen sehingga ke depannya itu dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini semuanya berjalan dengan lancar sehingga sampai pada penghujung. Puji syukur Ibu Ika. Ibu Ika sudah lega perasaannya. Semoga kedepannya Ibu Ika bisa mengerjakan tugas dan pendidikan program guru penggerak ini secara tepat waktu. Baik Ibu Ika, selamat pagi. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Nanti selamat pagi Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Baik Ibu Vivi, Ibu tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Ika ya? Ya, benar sekali. Tadi saya amati, dari situ saya mencatat hasil observasinya. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan oleh Ibu terkait kegiatan coaching tadi? Baik Ibu, jadi dalam percakapan coaching bersama coach saya tadi, saya sudah menerapkan langkah-langkah dalam alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan dari percakapan coaching kami, lalu saya identifikasi masalah, setelah itu bagaimana rencana aksi dari coaching, dan terakhir adalah tanggung jawab coaching seperti apa. Selain alur tirta Ibu, saya juga telah menerapkan 2 kompetensi dari seorang coach, yaitu mendengarkan aktif, dan saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait dengan teknik rasa. Jadi saya sudah menerapkan juga 2 kompetensi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, Ibu sudah berhasil melakukan coaching. Yang saya amati juga ada beberapa catatan di sini Bu. Yang pertama itu Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasikan persoalan-persoalan masalah yang ada pada coaching, terus kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana, aksi, atau tindakan yang sebaiknya dilakukannya, dan juga
Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Sudah fokus terhadap Koci, hal ini menunjukkan Ibu sudah memberikan keakraban, kemitraan dengan Koci. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa ya Ibu ya. Terima kasih. Satu lagi ya Bu ya, untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik Ibu, jadi setelah saya melakukan percakapan coaching bersama coach saya tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Ibu. Jadi saya ingin benar-benar terlibat akrab dengan coach saya, lalu aktif, lalu dalam percakapan. Coaching juga kehadiran itu penuh itu sangat diperlukan untuk kita tetap fokus dalam percakapan itu. Sehingga dengan begitu coach bisa bersikap lebih terbuka terhadap coachnya. Seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Saya akhiri, terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang ya Bu Vivi ya. Selamat siang Ibu Emin, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Bu Vivi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Oke, baik Ibu Ika ya. Jadi hari ini saya sebagai pengamat atau supervisor yang akan mengamati Ibu Ika dalam melakukan praktek coaching bersama dengan coaching nanti. Namun sebelum saya mengamati praktek coaching yang akan Ibu lakukan, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya terapkan dalam observasi nanti Ibu ya. Bisa Ibu? Bisa Ibu. Baik Ibu Ika, untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan sebentar, yaitu saya mengharapkan Ibu Ika memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, bagaimana Ibu membangun hubungan dengan seorang coach nanti, lalu juga proses kreatifnya, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Selain prinsip-prinsip seorang coach, Ibu Ika juga harus memiliki 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh selama proses percakapan coaching, lalu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachnya, lalu yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Ibu Ika. Bisa Ibu Ika ya? Bisa sekali. Oke, setelah Ibu Ika memiliki kompetensi ini yang saya harapkan tadi, saya juga mengharapkan dalam percakapan coaching nanti Ibu menerapkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi masalah dari coachnya, lalu bagaimana rencana aksi dari coach itu, dan nanti terakhir Ibu Ika juga menggali tanggung jawab dari coach itu seperti apa. Baik Ibu Ika, sebelum Ibu melakukan percakapan coaching dengan coachnya, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Bisa? Oke, yang pertama itu terkait dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti Ibu. Oke, baik Ibu. Sebelum saya melakukan coaching itu, saya harus punya kompetensi yang harus saya bangun dari dalam saya punya diri. Itu yang pertama, harus kehadiran penuh Ibu. Lalu saya juga harus mendengarkan secara aktif proses coaching itu, dan saya juga berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik Ibu Ika. Jadi kompetensinya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kira-kira Ibu Ika, kompetensi spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa Ibu? Yang lebih spesifik di sini saya pilih 2 Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh. Lalu yang keduanya itu saya harus mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Ya, tujuannya bahwa saya bisa membantu coach saya untuk bisa menemukan sendiri persoalan yang dia alami. Oke, jadi 2 kompetensi ini adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Ibu Ika,
pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu dari proses observasi kita kali ini? Harapan saya yaitu pada saat kegiatan coaching nanti itu saya bisa menerapkan prinsip seorang coach itu yang seperti apa. Itu yang pertama, itu saya harus membangun kemitraan dengan coach saya, tujuannya supaya ada kenyamanan tersendiri antara saya dengan coach saya. Sehingga lalu yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif di sini maksudnya saya juga dengan pertanyaan berbobot tadi itu saya lebih menggali informasi apa saja yang dia butuhkan sehingga yang menjadi tujuan dia itu bisa tercapai. Dengan yang ketiga, memaksimalkan potensi tadi. Saya juga bagaimana cara saya agar membangun kolaborasi yang baik sehingga coach saya itu dia lebih leluasa dalam meningkatkan kompetensi dirinya sehingga yang menjadi kesulitan yang ada pada dirinya itu bisa dia selesaikan secara baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Ika. Semoga harapan-harapan Ibu Ika tadi dapat Ibu Ika wujudkan dalam proses percakapan coaching nanti, Ibu. Baik Ibu Ika, setelah Ibu Ika melakukan percakapan coaching, kita akan bertemu kembali untuk saya observasi kembali setelah Ibu melakukan percakapan bersama coaching. Bisa Ibu? Bisa sekali. Oke, baik Ibu Ika, waktu selanjutnya silakan lakukan percakapan bersama coaching. Oke Ibu, terima kasih. Pagi Bu Ika. Ya, bagaimana kabar hari ini Ibu? Kabarnya baik Bu Ika, tapi saya ada sedikit pikiran begitu Ibu Ika hari ini. Ibu pikir apa begitu? Oke. Yang saya pikirkan sekarang ini Bu Ika, sehingga saya WA Ibu Ika untuk melakukan kegiatan coaching ini adalah soal mutasi saya ini. Pada bulan Mei itu saya dimutasikan ke sekolah baru dan itu membuat saya sampai stres Ibu Ika. Karena perbedaan yang cukup signifikan antara sekolah yang lama saya dan sekolah baru. Sehingga saya bisa menemukan penyesuaian yang baik begitu di lingkungan sekolah saya yang baru begitu. Ibu, jadi tujuan Ibu datang di sini untuk bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan persoalan karena Ibu mungkin secara tiba-tiba dimutasikan ke sekolah yang baru Ibu. Ibu bisa ceritakan kan situasi di sekolah yang lama itu seperti apa? Jadi saya di sekolah yang lama saya itu saya mengabdinya 15 tahun Ibu Ika. Sudah cukup lama. Iya. Dan itu membuat saya sudah merasa nyaman dan saya merasa betah karena di sana itu sistem kekeluarganya cukup kuat begitu Ibu. Sehingga setiap ada kegiatan dan masalah yang kami alami, kami saling sama-sama membantu dan mendukung satu sama lain untuk menyelesaikannya. Dan ketika saya dimutasikan secara dadakan ke sekolah yang baru dan selama 1 minggu itu saya sampai stres karena suasana itu berbeda jauh. Nah, di sini adanya gap-gap begitu. Jadi dari setiap ruangan itu keakraban itu sangat kurang begitu. Dan mereka juga memiliki WA grupnya masing-masing per kelompok itu sehingga kami yang di luar dari kelompok itu tidak mengetahui informasi-informasi yang hal apa yang kita lakukan kegiatan mungkin untuk besok atau minggu berikutnya begitu. Itu yang membuat saya merasa kurang betah di lingkungan saya yang baru ini. Jadi hanya karena cukup lama Ibu ya, 15 tahun, jadi mungkin Ibu rasa betah ke keluarga yang tinggi, lalu ketika kita datang di tempat yang baru kita mungkin karena situasi juga baru, teman juga baru, jadi Ibu merasa sedikit kurang nyaman Oke Ibu, Ibu tahu dari mana kalau macam di sekolah yang baru itu ada grup-grup tertentu atau ada gap-gap yang tadi Ibu ceritakan itu sehingga membuat Ibu tuh merasa tidak nyaman begitu? Kami ada kegiatan pembagian amplop itu, informasi yang ada pada grup umum itu bahwa mengatakan bahwa kami mengenakan pakaian adat. Ya. Ternyata besoknya ketika ada sebagian teman saya yang memakai pakaian adat, tetapi saya mendapatkan informasi lain begitu Ibu. Dari grup sebelah bahwa mengatakan kita memakai pakaian putih hitam.
Iya. Sehingga dari situ saya dan teman saya menyimpulkan bahwa pasti ini ada grup lain lagi. Saya agak kurang betah begitu karena suasananya berbeda jauh. Eh, karena tadi pengalaman tadi karena ada beberapa grup sehingga membuat ibu menjadi kurang informasi, begitu kita mau percaya yang mana, tetapi padahalnya masih ada grup yang lain ya. Ketika ibu datang itu pada saat acara itu ibu berpakaian berbeda dengan teman yang grup sebelahnya, tuh ibu rasa bagaimana ketika masuk di sekolah yang baru tetapi dengan situasi yang ada gap-gapnya begitu. Ya, saya berusaha sejauh ini adalah saya berusaha mendekatkan dengan setiap orang. Saya tidak mau masuk ke dalam ruangan gap-gap atau grup tertentu. Dan itu menjadi prinsip saya bahwa dari ke 80 lebih orang itu saya akan berusaha satu persatu untuk bisa mengenal dan berteman dengan mereka. Karena bagi saya dengan berteman dengan banyak orang itu memberikan kita ilmu dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Sejauh ini sudah berapa lama ibu di sekolah yang baru? Saya sudah 1 bulan ini. Sudah 1 bulan ya. Di 1 bulan terakhir ini sudah ada tindakan atau aksi apa yang ibu buat sehingga ibu rasa nyaman di tempat yang baru? Ya, tindakan yang sejauh ini saya lakukan itu ketika waktu kosong dan saya tidak ada pekerjaan di ruangan BK, saya selalu menyempatkan diri untuk berjalan ke ruangan-ruangan yang ada ibu atau bapak ibu yang tidak melakukan kegiatan positif belajar mengajar. Berarti saya mengajak mereka untuk berdiskusi atau ngobrol-ngobrol kecil begitu. Sehingga sampai 1 bulan ini sekitar 10 orang yang sudah saya kenal dan cukup akrab juga kami. Yang tegur sapa dan duduk bercerita begitu. Menurut ibu bagaimana caranya supaya ibu cari waktu kapan ibu bisa berbagi cerita supaya bisa mengenal lebih banyak lagi dari 10 yang tadi ibu sudah sebutkan itu, situasinya kapan sehingga ibu bisa berkenalan dengan guru-guru yang lain selain dari 10 yang sudah ibu kenal? Sejauh ini saya berpikiran bahwa saya akan melibatkan diri dalam segala aktivitas yang melibatkan rekan-rekan guru saya. Misalnya ada hajatan atau kegiatan yang mau melibatkan guru, berarti saya ikut cemplung. Ya, dalam grup ya misalnya ada ajakan-ajakan untuk mengikuti kegiatan mungkin kabupaten punya atau ada hajatan dari teman-teman guru, saya selalu berusaha untuk hadir itu karena saya rasa bahwa di saat situasinya santai itu kita lebih banyak mengenal orang. Dengan langkah itu selain kalau di sekolah kan mungkin kita semua sibuk dengan kita punya aktivitas masing-masing, jadi dengan situasi di luar sekolah ibu bisa mencari waktu untuk bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Bangun komitmen yang seperti apa sehingga ibu semakin betah di tempat yang baru? Ya, saya berkomitmen untuk mengenal lebih banyak lagi. Ya, mengenal lebih banyak. Dan kalau waktu luang kami di sekolah itu kan banyak kayak tempat-tempat duduk santai begitu juga. Jadi kalau ketika saya akan melihat teman-teman saya untuk duduk di situ, berarti saya berusaha untuk bergabung dengan mereka. Itu bisa menyesuaikan diri begitu juga. Itu mungkin komitmen saya. Terima kasih ibu. Ibu yang terakhir, setelah kita melakukan kegiatan coaching tadi, bagaimana ibu punya perasaan saat ini? Saya perasaan sangat senang Ibu Ika dan sangat lega karena dengan kegiatan coaching dengan Ibu Ika ini saya bisa menemukan solusi permasalahan saya secara terbuka menceritakan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Dan itu saya terima kasih banyak Ibu Ika ya yang mau mendengarkan cerita-cerita saya dan yang menjadi persoalan terbesar saya saat ini. Sama terima kasih juga karena kita sudah berbagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ika. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Ibu Pipin. Oke, baik Ibu Ika ya. Tadi saya sudah mengamati percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu ini sebagai coaching. Jadi saya juga sudah membuat beberapa catatan terkait dengan percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi. Tetapi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu Ibu ya.
Oke, baik. Yang pertama, dalam percakapan coaching tadi, bagaimana ibu menilai diri sendiri, performa ibu dalam kompetensi sebagai seorang coach? Terima kasih Ibu. Pada saat proses coaching tadi itu saya merasa bahwa saya benar-benar sudah menerapkan alur tirta secara baik ini. Lalu yang berikut, yang kedua itu saya juga dalam proses tadi sudah menerapkan kompetensi saya sebagai seorang coach, Ibu. Itu yang pertama itu saya harus memiliki kompetensi kehadiran penuh. Nah, jadi tujuan tadi kehadiran penuh itu bahwa saya harus mendengarkan secara baik supaya apa yang mau dicapai oleh coach saya tadi itu bisa terselesaikan, dan coach saya juga merasa puas karena sudah berdiskusi dengan saya pada saat coaching tadi. Lalu yang kedua itu saya menggali informasi-informasi yang dialami oleh coach saya itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dengan teknik rasa. Tujuannya supaya coach saya itu dia merasa nyaman, dia lebih terbuka lagi dalam menceritakan apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan coaching kami tadi. Oke, baik. Jadi itu penilaian ibu sendiri terhadap performa ibu tadi. Ibu Ika, bolehkah saya menyampaikan beberapa catatan saya tadi? Bisa Ibu. Oke, baik Ibu Ika ya. Jadi terkait dengan percakapan yang telah Ibu Ika lakukan bersama Ibu ini tadi, saya sudah mencatat beberapa hal ya. Seperti yang Ibu Ika sampaikan tadi bahwa memang benar di percakapan coaching tadi Ibu sudah menerapkan langkah-langkah alur tirtanya. Jadi tadi itu Ibu sudah mulai dengan menanyakan tujuan dari percakapan diskusi, lalu identifikasi masalah dari coach itu, lalu menggali rencana aksi dari coach sampai kepada tanggung jawab dari coach. Jadi langkah-langkah dari tirta ini Ibu sudah lakukan. Lalu dua kompetensi yang Ibu kembangkan juga Ibu sudah lakukan, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ibu sudah benar-benar hadir, fokus terhadap coach, dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching yang tadi saya lihat sudah bersikap terbuka, lalu bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Sangat luar biasa Ibu Ika, puji Tuhan Ibu sudah melakukan proses coaching yang sangat baik. Yang kedua Ibu Ika, dari dua kompetensi tadi yaitu kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira ke depannya ini Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses percakapan coaching yang nanti Ibu akan lakukan? Ya Ibu, jadi kompetensi yang harus saya kembangkan lagi itu adalah harus mendengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif itu tujuannya bahwa saya bisa lebih banyak mendapatkan informasi dari coach saya, sehingga coach saya juga bisa merasa puas ketika dia datang untuk berdiskusi dengan saya. Oke, baik Ibu Ika. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi itu mendengarkan secara aktif Ibu ya. Oke, baik Ibu Ika. Semoga kompetensi ini segera Ibu bisa kembangkan lagi ya, sehingga dapat membantu Ibu dalam melakukan praktek-praktek percakapan coaching dengan coaching nanti. Oke, baik Ibu Ika. Semoga proses yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat untuk Ibu Ika dalam melakukan proses coaching nanti. Begitu Ibu Ika ya? Ya Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Mulai dari sekarang ini saya berusaha belajar lebih lanjut lagi untuk meningkatkan kompetensi saya. Super sekali Ibu Ika, semoga Ibu Ika bisa menjadi seorang coach yang baik. Oke, selamat siang Ibu Ika, terima kasih. Siang Ibu Vivi, terima kasih. Oke. Selamat pagi Demi. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Baik-baik saja Bu. Oke Ibu, hari ini sebelum kita melakukan kegiatan observasi, sebelumnya saya sedikit menyampaikan tentang rubrik penilaian observasi itu. Oke, harapan saya pada saat
observasi nanti itu Ibu sudah memiliki prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan proses coachingnya. Dan semoga Ibu juga sudah memiliki kompetensi coachnya juga, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Jadi ada 3 prinsip coach dan ada 3 kompetensi coachnya yang harus Ibu pakai dalam kegiatan coaching nanti. Saya juga berharap nanti sebentar pada saat coaching itu juga Ibu menggunakan alur tirta. Jadi yang pertama Ibu harus menanyakan dulu tujuan apa coachingnya, lalu yang kedua Ibu identifikasikan masalahnya, setelah itu rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawab dari coaching itu seperti apa sesuai dengan tujuannya itu. Bisa ya Ibu? Bisa, Dengan Ibu. rubrik yang ada. Oke. Sebelum kita masuk pada proses itu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Sebelum melakukan observasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama di sini, dari diri sendiri itu, apakah kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang Ibu sudah miliki itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Ibu. Betul. Itu yang pertama Ibu. Yang keduanya, kompetensi spesifik mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Yang lebih spesifik ya Ibu ya, itu menurut saya itu ada 2 ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Terus yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang pertanyaan-pertanyaan berbobot ini saya pilih karena dengan memberikan pertanyaan yang memiliki kreatif yang tinggi itu bisa memacu seorang coach itu untuk bisa lebih menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki, sehingga dia bisa memberikan atau mencari jalan untuk solusi persoalannya. Oh ya Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi ada 2 kompetensi spesifik yang nanti Ibu gunakan dalam kegiatan coaching nanti Ibu. Oke. Dan yang berikut, yang ketiga itu, apa harapan Ibu ketika menjalankan setelah menjalankan proses coaching nanti, pada saat coaching dan sesudahnya? Yang harapan saya itu ketika saya melakukan kegiatan coaching itu saya bisa menerapkan prinsip coaching. Di antaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi dari seorang coach itu. Itu yang saya mau terapkan. Oke, itu saja Ibu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi dari ketiga pertanyaan yang tadi itu yang nanti menjadi pedoman untuk saya, rubrik yang akan saya pakai sebagai observer dalam kegiatan observasi nanti Ibu. Jadi nanti Ibu tinggal memperhatikan itu supaya proses coachingnya nanti itu bisa berjalan dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, kiranya itu saja Ibu. Terima kasih. Ibu dipersilakan untuk melakukan kegiatan observasi. Oh baik Ibu Ika ya, terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya melanjutkan dengan kegiatan coaching ya Ibu ya. Oke, Ibu, siap. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Ibu Emi. Bagaimana sih kabarnya?
Kabar saya hari ini kurang baik Ibu, soalnya saya ada pikiran sedikit ini. Oh begitu Kak Bu Vivi. Saya juga sempat kaget tadi Ibu Vivi WA saya bilang ada sesuatu yang Ibu pikirkan, Benar sehingga Ibu mengajak saya untuk melakukan kegiatan coaching kita pada hari ini. Mungkin boleh saya tahu apa yang menjadi persoalan Ibu Vivi hari ini? Baik Ibu Emi ya, jadi saya ini ada sedikit permasalahan dengan murid saya. Jadi murid saya ini beberapa kali saya lakukan proses pembelajaran di dalam kelas, murid saya ini tidak fokus dalam mendengarkan materi yang saya ajarkan. Dia sering ngobrol dengan temannya, lalu dia juga saya lihat tidak nyaman di dalam kelas. Dia sering izin keluar kelas dengan alasan tertentu. Jadi saya ini ingin berdiskusi dengan Ibu Emi bagaimana caranya supaya anak murid saya ini bisa fokus di dalam kelas dan nyaman juga berada di dalam kelas. Dari pemaparan Ibu Vivi ini saya ada kata kuncinya Ibu ya. Di situ kalau tidak salah itu yang pertama itu anak tidak fokus. Terus anak merasa tidak nyaman, terus anak sering minta izin di jam mata pelajarannya Ibu Vivi. Dan Ibu Vivi juga mempunyai tujuan di mana supaya anak itu menjadi fokus dan nyaman dalam pembelajaran. Benar sekali. Menurut pengamatan Ibu itu apa yang membuat anak ini tidak fokus dalam pembelajaran di kelas? Oke baik Ibu ya. Dari anak ini, dari yang saya lihat Ibu, dia tidak fokus ini karena menurut saya dia tidak tertarik dengan materi yang saya berikan. Lalu dari tidak tertarik ini yang mungkin dia membuat dia bosan dan mengganggu temannya. Lalu juga dia tidak nyaman di dalam kelas. Ini mungkin dia belajar di dalam kelas itu dia tidak suka Ibu, dia tidak bebas ya seperti itu. Jadi dia sering izin keluar kelas, seperti itu Ibu dari pengamatan saya. Oh jadi ada beberapa hal yang membuat tidak fokus itu, tidak tertarik, ogah-ogahan dan merasa bosan di dalam kelas. Apakah yang kasus seperti ini nih hanya di jam mata pelajarannya Ibu Vivi saja, ataukah guru yang lain juga mengalami hal yang sama? Ya, saya pernah menyampaikan hal ini dan menceritakan ke beberapa teman guru Ibu. Dan teman guru juga menyampaikan hal yang sama bahwa perilaku anak ini juga seperti itu di jam pelajaran mereka Ibu. Dalam menghadapi persoalan anak ini, apakah Ibu sudah pernah buat metode-metode apa begitu atau teknik-teknik untuk mengatasi anak yang tidak fokus begini? Ya baik Ibu, jadi pernah ya, karena saya pernah mengalami ini, jadi saya pernah memanggil anak ini secara pribadi, lalu saya nasihati bahwa dalam proses pembelajaran itu seorang siswa itu harus fokus di dalam kelas. Saya nasihati dia, lalu dia juga harus nyaman di dalam kelas karena harus mencintai lingkungan pembelajarannya seperti itu. Tetapi setelah saya nasihat itu Ibu, di pembelajaran kali berikutnya dia tetap masih mengulang yang sama. Oh berarti kalau tidak salah Ibu sudah pernah mencoba metode yang seperti Ibu sampaikan tetapi gagal ya? Benar sekali. Jadi mungkin ada metode-metode lain yang Ibu pikirkan untuk bisa Ibu jalankan untuk mengatasi anak ini? Oh iya Ibu, karena saya sudah panggil dan nasihat tapi belum berhasil, maka dan saya akan lakukan itu begini Ibu. Karena terkait dengan fokus ini, fokus dalam pembelajaran, jadi saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam rencana pembelajaran saya. Dan tentunya saya akan terapkan dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan membuat sebuah teknik kesadaran penuh dengan cara teknik stop. Jadi setiap kali sebelum pembelajaran atau di tengah pembelajaran saya akan melakukan teknik ini. Lalu terkait dengan materi pembelajaran juga saya akan menyelipkan permainan-permainan atau game supaya dia lebih tertarik lagi. Kalau dia sudah fokus maka dia tidak akan mengganggu temannya. Lalu terkait dengan kenyamanan ini benar Ibu, karena saya mungkin proses pembelajarannya di dalam kelas, maka saya akan mengganti suasana pembelajarannya. Mungkin di luar kelas atau di lab-lab seperti itu Ibu. Sangat super ya, ide atau metode yang Ibu sampaikan ini pasti akan sukses saya rasa jika Ibu terapkan di kelas Ibu. Jadi untuk metode ini siapa saja yang Ibu libatkan? Baik Ibu, karena ini metode ini terkait dengan proses pembelajaran, tentunya rekan guru Ibu ya. Jadi saya juga akan melibatkan rekan guru sehingga mereka bisa menerapkan juga di rencana pembelajaran mereka dan di proses pembelajaran mereka tentunya. Selain rekan guru, saya juga akan bekerja sama dengan guru BK
karena ini terkait dengan perilaku anak juga Ibu ya, dari guru BK juga perlu tahu dan perlu membimbing juga anak ini. Dan pihak yang lain adalah kepala sekolah tentunya, yang dia adalah pimpinan dari lembaga kami. Oh, ya, berarti semua pihak Ibu libatkan ya di Benar. dalam lingkungan sekolah. Terus kapan rencana ini akan Ibu terapkan atau Ibu lakukan? Rencana ini akan saya terapkan secepatnya Ibu. Minggu depan saya akan membuat rencana pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oh, oke. Terus komitmen seperti apa yang Ibu lakukan untuk bisa memaksimalkan metode-metode yang sudah Ibu rencanakan ini? Oke, komitmennya itu seperti ini Bu, karena terkait dengan perilaku murid ya, ini sangat penting. Jadi saya akan melakukan metode tadi secara konsisten dan tentunya secara berkesinambungan. Jadi setiap proses pembelajaran saya akan lakukan terus, dan saya akan melakukan evaluasi dan refleksi supaya saya tahu bagaimana perkembangan anak ini. Oh. Terus adakah dukungan dari pihak-pihak lain Ibu? Oke Bu, selain rekan guru BK dan kepala sekolah, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua dari murid. Karena memang fondasi utama dari murid itu kan dari keluarga tuh Ibu, supaya perilaku anak yang terjadi juga kita bisa saling berkomunikasi dengan orang tua. Jadi bagus sekali ya Ibu Vivi. Jadi saya rasa sampai di sini Ibu sudah bisa menemukan sendiri ya solusi yang dari persoalan Ibu. Semoga kegiatan coaching kita hari ini bisa bermanfaat ya Ibu. Sebelum kita tutup, saya pengen tahu perasaan Ibu dalam kegiatan coaching kita hari ini seperti apa? Aduh Ibu Emi, setelah saya bercerita dan bisa menemukan solusi sendiri nih, saya merasa sangat lega dan senang, artinya bahwa saya bisa menemukannya bagaimana caranya supaya anak ini bisa fokus dan bisa nyaman di dalam kelas ini. Syukur ya Ibu Vivi ya. Terima kasih banyak juga karena Ibu Vivi mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Vivi, dan ternyata saya bisa memberikan ini toh pemikiran-pemikiran yang mana Ibu Vivi bisa menemukan solusi itu. Benar sekali Bu Emi, terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya, dan terima kasih untuk proses diskusi kita siang hari ini Bu. Sama-sama Bu Vivi ya. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang. Selamat siang Ibu Emi. Selamat siang Bu Ika. Selamat bertemu kembali Be. Setelah kemarin di tahapan pra observasi Be. Oke. Bagaimana kabar nih? Baik Bu Ika. Oke, puji Tuhan nih Be, dalam keadaan Ya. sehat. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan pasca observasi Be. Setelah kita kita observasi dan kita masuk di tahapan yang terakhir, di tahapan pasca observasi. Tadi kita sudah jalankan secara bersama, jadi sebelumnya Ibu saya minta maaf Ibu, karena saya sedikit mengajukan ada beberapa pertanyaan, tidak banyak juga, ada beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi kegiatan observasi kita tadi. Bisa Ibu? Bisa. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, dalam percakapan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi sebagai seorang coach? Jadi sepanjang saya melakukan kegiatan coaching itu, saya merasa saya sudah menjalankan alur cerita ini, di mana saya sudah menanyakan ke coach tentang tujuan, terus mengidentifikasikan persoalan coach, terus menanyakan rencana atau aksi yang harus dilakukan oleh coach, dan yang terakhir menanyakan tentang tanggung jawab atau komitmen akan rencana-rencana atau solusi yang dari persoalannya. Terus saya juga sudah menjalankan prinsip coaching, yaitu ada 3 ya Ibu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Saya juga sudah mendengarkan secara aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga tadi itu coach juga secara terbuka menceritakan persoalan-persoalan yang dia hadapi, dan kami juga akhirnya dalam kegiatan coaching tadi, coach akhirnya menemukan solusi. Seperti itu penilaiannya akan kegiatan coaching yang saya lakukan tadi. Oh ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjalankan tugas tadi juga. Berdasarkan pengamatan saya tadi itu, dalam kegiatan coaching berjalan dengan baik Ibu, secara maksimal, dan sudah sesuai rubrik yang kita sepakati bersama pada tahapan
seperti yang pertama saya sedikit baca sesuai catatan saya tadi, berdasarkan pengamatan saya itu dari segi prinsip coachnya yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan proses. Itu tuh dalam proses coaching tadi ibu jalankan menurut saya itu sudah maksimal sekali, itu baik sekali sehingga apa yang menjadi tujuan daripada coaching tadi itu bisa tercapai. Saya lihat coachingnya tadi juga bersemangat sekali, dia rasa puas mungkin dengan percakapan tadi itu. Kalau yang kedua dari segi kompetensi sebagai seorang coach itu dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu, dan juga dari ketiga ibu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Tadi kan ada dua kompetensi yang ibu menjadi rubrik spesifik yang mau ibu jalankan ibu. Nah itu tuh duanya itu sudah berjalan sangat maksimal ibu. Sehingga menurut saya sangat baik sekali dalam satu proses coaching itu jika kita kaitkan dengan penerapan alur tirtanya. Kalau bisa lihat dari alur tirta juga sangat bagus, ibu mulai menanyakan tujuannya, ibu mulai mengidentifikasi persoalan dengan menggunakan beberapa pertanyaan tadi, sehingga dari beberapa pertanyaan itu menggali beberapa informasi lebih dalam dari coachingnya, sehingga coachingnya itu dia bisa membuat satu perencanaan rencana aksinya tadi, dan dia juga pada komitmen supaya menjalankan tujuannya itu, sehingga apa yang menjadi harapan dia dalam proses pembelajaran dengan siswanya di kelas itu menyenangkan sekali. Oke ibu, itu dari segi catatan saya mengenai rubrik yang sudah saya buat itu. Saya tambahkan satu pertanyaan nih, bisa ya ibu? Bisa. Kira-kira menurut ibu kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching? Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi saya itu yaitu yang kehadiran penuh ibu. Kehadiran penuh ya. Jadi di sini saya bisa dalam kegiatan coaching saya hadir secara penuh, bukan hanya diri saya tapi pikiran rasa saya itu harus hadir. Itu yang saya akan kembangkan. Oke, terima kasih Be. Ibu sudah punya komitmen bahwa nanti ketiga kompetensi yang ada dalam proses dalam coach itu akan ibu jalankan lagi, walaupun tadi sudah dijalankan dua, berarti satu lagi yang ibu tingkatkan sehingga ketiga kompetensi itu tuh bisa ibu miliki secara baik dan bisa ibu terapkan dalam dunia pendidikan nanti. Yang terakhir, bagaimana perasaan ibu dalam menjalankan proses observasi tadi? Saya merasa sangat tenang ibu, karena dengan kegiatan observasi ini saya mendapat masukan-masukan dari ibu, sehingga itu menjadi pedoman saya untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya ibu. Jadi sangat senang dan sangat merasa nyaman dan cukup membantu saya. Oke, terima kasih ibu. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan ini, sehingga hasil evaluasi yang hari ini kita jalankan itu bisa menjadi komitmen bersama ibu, baik ibu maupun saya, karena mungkin besok-besok saya jadi seorang coach juga, saya bisa belajar dari ibu. Kita bersama-sama belajar sehingga apa yang menjadi tujuan kita dalam pengembangan kompetensi kita sebagai seorang coach bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ibu sudah menyiapkan waktu untuk kita bisa berevaluasi bersama. Selamat siang. Selamat siang juga Bu Ika.